Eh, kalau di kopi di apa itu? Kayak orang dia itu apa sih? Oh, lu burono ya. Burono masuk dengan orang Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim. Para jamaah sekalian yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa pada pagi hari ini kita semua bisa memenuhi undangan dari Bapak Akwan dan Bu Khusus. Dengan keadaan sehat walafiat kita bisa menghadiri acara tersebut, yaitu acara syukuran menempati sebuah rumah. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, karena ini acaranya menempati rumah sekaligus tempat untuk bekerja. Ini pada saat ini kami akan menjelaskan mengenai tempat kerja menurut Islam, bukan menurut selain Islam. Itu begini. Ini tempat usaha, tempat bekerja, tapi di dalam hati kita harus dengan kokoh, dengan kuat berpendapat bahwa rezeki ini dari Allah, bukan datangnya dari suatu pekerjaan. Itu poin pertama, harus diperkuat itu. Nah, kemudian yang kedua, bila mana ada tetangga kanan kiri atau saudara atau siapapun yang lain mendapat kenikmatan, kita harus ikut bersyukur, kita ikut senang. Dua hal itu yang perlu kita lakukan. Kenapa demikian? Karena ada hubungannya dengan tirai ghaib. Ya, tirai ghaib. Semua manusia ini diliputi tirai ghaib, cuma ghaibnya beda-beda. Itu. Kalau orang punya pendapat rezeki dari pekerjaan, juga diliputi ghaib, cuma ghaib dari 7 lapis bumi sana. Itu. Kalau orang rajin ibadah, tapi karena surga juga diliputi ghaib, tapi ghaib dari matahari sana. Tapi kalau orang berserah diri ibadah karena Allah, diliputi ghaib, tapi ghaib dari firman Allah. Itu firman Allah yang mana? Itu begini. Pada saat iblis itu minta panjang umur, nggak mati-mati sebelum hari kiamat, oleh Allah itu diijabahi. Ya sudah, kamu tak ijabahi, nggak mati-mati sebelum hari kiamat. Nah, kemudian yang kedua, minta menggoda anak cucu Adam sebanyak-banyaknya.
juga diijabahi oleh Allah. Ya sudah, kamu goda. Kemudian Allah berfirman, tapi hambaku sing ikhlas kamu takkan bisa goda. Loh, firman itu loh yang bisa menjadi tabir kita ini itu. Begitu kita punya pendapat dengan kuat bahwa rezeki dari Allah, Allah sendiri yang melindungi, yang memberikan tabir tadi. Tapi tabir itu bisa dijelaskan itu loh. Itu terbuat dari firman Allah itu loh. Firman Allah yang menjelaskan hambaku sing ikhlas kamu takkan bisa goda itu. Jadi selama manusia ini berpendapat nggak pura-pura ya bahwa rezeki itu dari Allah, itu orang itu nggak bisa diganggu dengan macam-macam apapun, nggak bisa, karena Allah sendiri yang melindungi itu. Begitu dalam kondisi ragu bahwa rezeki itu dari suatu pekerjaan, pada saat itu tirai tadi membuka. Pada saat tirai terbuka itu bisa diganggu. Kadang orang jualan itu baunya basi. Nah, kadang kala itu masakannya mencium ada sabun. Itu jelas pendapatnya orangnya rezeki dari pekerjaan itu. Kalau dia orang yang punya keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah, nggak bisa. Dengan cara apapun nggak akan mungkin bisa ditembus. Karena yang melindungi Allah sendiri itu, yang maha perkasa. Siapa yang bisa mengalahkan Allah itu? Itulah kenapa sering kami sampaikan harus kuat berpendapat bahwa rezeki ini dari Allah, bukan dari suatu pekerjaan. Tetapi kita harus rajin bekerja, sekedar upaya, sekedar ikhtiar. Sama dengan tempat ini nanti dibuat kerja ya gitu. Yang punya rumah harus kuat berpendapat bahwa rezeki ini datangnya dari Allah. Bila mana Allah menghendaki mendapatkan rezeki, maka nggak kurangan jalan, Allah memberikan jalan untuk mendapatkan pekerjaan tadi. Jadi kita tidak ada yang perlu kita ragukan, tidak ada yang perlu kita was-was. Itulah bedanya orang yang punya keyakinan dan keraguan itu begitu. Kalau orang punya keraguan, itu ibarat air riak di atas lautan. Kalau ada angin dari barat, mau nggak mau dia lari ke timur. Kalau ada angin dari timur, suka nggak suka dia lari ke barat. Gitu. Jadi terombang-ambing dengan sendirinya. Tapi kalau manusia yang berkeyakinan, karena pendapatnya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan mudah kebingungan. Itulah kenapa kok disebut keyakinan. Jadi saudara-saudara sekalian, selama kita berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu syariat Islam, kita jalani secara utuh dan karena Allah, bukan karena sesuatu, maka pelan-pelan di hati ini akan tumbuh pengetahuan seperti yang tadi tak ceritakan itu, sehingga kita tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir, tidak perlu apapun. Seandainya ada yang ganggu sampai pingsan pun tidak akan mempan, tidak akan terpengaruh itu. Jadi Allah sendiri yang melindungi tempat ini. Nah, tempat ini dilindungi apabila Allah melindungi tuan rumahnya gitu loh. Jadi tergantung pribadi-pribadi masing-masing. Kalau pribadinya orang itu dilindungi oleh Allah, maka tempat kerjanya pun dalam kondisi dilindungi gitu. Jadi kita semua harus mulai belajar keyakinan bahwa rezeki itu berasal dari Allah, bukan dari suatu pekerjaan. Tetapi jangan malas untuk berusaha, untuk ikhtiar itu. Sekedar upaya, sekedar ikhtiar, berapapun dapatnya nanti kita terima dan kita syukuri. Kalau itu yang kita lakukan, maka akan semakin ada keberkahan di kemudian hari. Terus
mengenai tentang acara ini sudah kami sampaikan seperti yang tadi, dan ini ada tambahan yang berasal dari dalam kitab suci Al-Quran, ya. Anda semua kan sudah tahu dan hafal yang namanya surat Yusuf. Surat Yusuf itu sudah hafal sekali sampean. Bapaknya Nabiullah Yusuf itu mempunyai anak 11 orang. Tapi yang disukai dan yang dijaga itu hanya satu, yaitu Nabi Yusuf itu aja. Yang lain-lainnya agak sedikit diterlantarkan. Kemudian di suatu hari Nabi Yusuf itu enggak disukai saudara-saudaranya, dengan berupaya dengan keras bagaimana agar Nabi Yusuf itu celaka. Kemudian akhirnya di suatu tempat dikeroyok saudaranya sampai dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian di dalam sumur ditemukan orang, kemudian akhirnya sampailah di Mesir. Cerita itu sudah populer dan semua orang Islam tahu. Nah sekarang ini yang tak jelaskan ini makna dari cerita itu tadi. Kami sering menyampaikan kalau sampean punya anak banyak ya, ada anak nakal ada yang enggak. Jangan pernah sampean pilih kasih. Justru yang nakal itulah cermin sampean. Yang nakal itu. Nah, yang nurut dan yang baik itu kehendak Allah, bukan dari sampean. Karena itu enggak dipatuhi, maka suatu saat Anda akan minta tolong kepada mereka dan Anda akan mendapat kesusahan dari yang Anda sukai itu. Dan benar, Bapak Nabi Yusuf itu menderita sampai jangka waktu lama, sampai buta. Padahal Nabi itu. Karena dulu yang disukai, yang disayangi hanya Nabi Yusuf. Akhirnya susah berkepanjangan juga disebabkan Nabi Yusuf. Itu kalau bapaknya. Kalau anaknya, kalau punya saudara, kemudian Anda aniaya, tidak Anda perhatikan, maka di suatu saat Anda akan mencarinya. Ternyata benar, di akhir hayatnya semua saudara-saudaranya tadi, semuanya minta tolong kepada Nabi Yusuf. Padahal ini makhluk yang dulu paling dibenci. Itu. Begitulah caranya mengambil hikmah dari kitab suci Al-Quran. Makanya saya bilang kitab suci Al-Quran itu pedoman dan petunjuk. Tapi bagi mereka yang bertakwa. Kalau enggak bertakwa, surat Yusuf tadi disalahgunakan. Disalahgunakan. Kalau senang dengan orang wanita, maka bacalah surat Yusuf ini sekian kali. Jadi kitab suci ini dijadikan pelet, dijadikan ilmu pelet. Jadi tidak diambil pelajaran dari dalamnya, tapi disalahgunakan menjadi ilmu pelet. Itu. Nah, inilah yang harus kita hindari agar kita tidak menyalahgunakan ayat suci. Itulah sedikit ulasan, sedikit pengetahuan agar saudara-saudara semua tidak ikut-ikut menyalahgunakan ayat suci. Dan mustahil bisa mengambil hikmah, bisa berpedoman kitab suci Al-Quran apabila tidak lewat jalan yang lurus, jalan yang dijalani oleh Nabi Muhammad itu. Tidak mungkin bisa, karena itu petunjuk dan pedoman bagi mereka yang bertakwa. Sedangkan takwa itu sendiri tidak mungkin ada kecuali menjalani perintah Allah, khususnya yang fardu tadi dijalani karena Allah. Itu saja perlu waktu lama untuk diproses menjadi manusia yang bertakwa. Itulah saudara-saudaraku sedikit ulasan, sedikit keterangan agar kita semua bisa mencerna apa yang kami sampaikan. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ilarohi mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum man amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lahudil adim. 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 Allahumma lahudil aziz. 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 Allahumma lahudil ghafar. 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 Allahumma lahudil razak. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saderengipun doa, ini ada pesan yang sangat penting buat saudara sekalian. Anda semua tentu tahu anak kecil. Anak kecil itu setiap mau ada perkembangan itu biasanya sakit panas. Mau giginya keluar ya sakit dulu, kemudian bisa keluar giginya. Mau tambah kecerdasan juga sakit dulu. Mau bisa jalan juga sakit dulu. Mau ada perkembangan apapun mesti diawali dengan rasa sakit. Lah, hal demikian itu sesungguhnya bukan hanya anak kecil, saudara-saudara. Bagi kita semua yang sudah tua itu pun juga begitu. Oleh sebab itu kenapa selalu sering ada peringatan jangan suka mengeluh. Kita sedang sakit, sedang nggak enak badan, nggak usah mengeluh. Itu akan ada sesuatu, entah ilmu pengetahuan, entah kefahaman, entah keberkahan, entah apapun akan kita terima. Itu. Jadi itu harus diingat. Jangan gampang mengeluh. Orang nggak mengeluh itu harus berpengetahuan, saudara. Kok nggak mengeluh kenapa? Bisa saking gobloknya, bisa saking ngertinya gitu. Jadi kita harus paham, tiap kali ada perkembangan, Allah akan memberikan suatu anugerah dengan seseorang. Ini pasti diawali dengan ujian yang rasanya nggak enak. Gitu. Sejak kita kecil, itu yang pertama harus kita pahami. Kemudian yang kedua, bila mana saudara merawat atau memandikan orang yang meninggal, Anda melihat apapun tentang orang yang sudah meninggal, jangan sekali-kali diceritakan dengan siapapun. Harus diam mulut ini. Jangan menceritakan kekurangan atau kejelekan mayit. Siapapun mayitnya. Kalau kita merawat ya sudah selesai, kita telan semua. Jangan sampai bocor. Itu yang kedua. Jadi yang pertama dan yang kedua tadi sangatlah penting kita ingat, kita pahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahli wal afat wa taqdilana biha min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fil uqud wa tanfariju fil qurub wa tuqda bil khawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginali dari mana? Tapi jangan dari saya. Pokoknya jangan dari saya. Oh,